dari artis Malaysia, Xiaohe, Alice Ong, banyak-banyak artis yang terkenal, Andi Chen, mereka mau bantu promosikan. Jadi di sana kami promosi. Jadi luas jadinya. Ada terkena-kenangan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Salam kebajikan, salam dhamma semuanya. Sahabat dhamma semuanya, kali ini kita bakal ngebahas banyak hal. Nah, kali ini topiknya itu betul-betul sangat bakal spesial banget tentang perilisan lagu PMV Viara Buddha Narada. Mungkin banyak yang nggak tahu nih, PMV Buddha Narada itu banyak lagu. Dan kali ini saya akan memperkenalkan orang-orang yang betul-betul berdampak besar di lagu ini. Pertama ada Ibu Sejati dan juga ada Dragon Sister. Ada di sini ada Cici Long Yin, di sini ada Cici Long Shin. Nah, sebenarnya siapa sih mereka ini? Awal mulanya itu kayak mana? Nah, di sini kita bakal cerita-cerita santai aja nih. Semoga dengan kisah-kisah ini bakal menginspirasi anak-anak muda sekarang ya. Mungkin pertama kali ya saya akan memperkenalkan siapa sih Ibu Sejati ini. Ibu Sejati ini merupakan penasihat di PMV Viara Buddha Narada. Ia juga merupakan ketua WBI Deli Serdang, juga merupakan seorang pelopor umat Buddhis di Tanjung Morawa, kepala sekolah di SMB Viara Buddha Narada, dan juga pernah menjadi seorang ketua upacarika di Majelis Budaya Indonesia Deli Serdang. Oke, sebelumnya mari kita dengar aja langsung ya dari Ibu Sejati memperkenalkan diri dia. Mari silakan Bu Sejati. Sebenarnya siapa? Nama budaya, nama Sang Hyang Adi Budaya, nama budaya. Mau budaya, Bi. Ya, tadi sudah cukup banyak diperkenalkan ya oleh Justin. Jadi apa yang mau diperkenalkan lagi nih? Kayaknya udah semua disebut semuanya. Oh, mungkin gini. Sebenarnya Ibu Sejati ini apa sih perannya di penciptaan lagu ini? Karena kan kita betul-betul di sini kita bakal bahas tentang penciptaan lagu. Sebenarnya Ibu Sejati ini seorang pencipta lagu. Iya. Tapi awal mula ciptaan lagu ini terinspirasi dari mana dan sebenarnya apa sih alasannya, Bu? Kalau terinspirasi mungkin dulu ya, nggak seperti zaman sekarang ini. Untuk informasi tentang agama Buddha ya, akses untuk mendapatkan lagu-lagu Buddhis ya itu sangat terbatas. Ini dia, Jadi pada saat itu, pada masa itu bahkan Wihara Buddha Narada sendiri belum terbangun, belum ada bahkan ya. Nah, kita masih ada di Cetia Karya Dharma, yaitu rumah orang tua mendiang kedua orang tua saya. Itu ada cetianya kita gunakan. Jadi anak-anak di sana itu membacakan parita dan sebagainya. Jadi waktu itu ibu berpikir mereka habis baca parita, dengar ceramah, pulang gitu ya. Lama-lama juga bosan ini ya. Untuk anak-anak itu gimana? Jadi ibu mulailah menciptakan lagu. Ya, meskipun ibu tidak memiliki dasar pendidikan di bidang seni gitu ya, secara pendidikan ya, jadi ibu mungkin memiliki ya hobi ya, atau mungkin lebih ibu bisa sebut sebagai saat itu dibutuhkan lah begitu ya, dibutuhkan agar anak-anak ini gimana ya senang datang ke Cetia. Nah, jadi itulah lagu-lagu yang pertama ibu ciptakan itu adalah Triratna ya. Nama budaya dulu, habis itu baru Rumah Perlindungan Sejati. Nah, itu dia. Sama termasuk lagu Puja. Itu diciptakan saat di Cetia. Dia sudah lama itu katanya. Jadi itu terinspirasi dari itu sebenarnya, dan kemudian ya tentunya ajaran Buddha itu sendiri. Jadi ibu bisa menyampaikan gimana sih orang mau mendengarkan selanjutnya ya, setelah lagu-lagu ini anak-anak dengar. Kemudian ibu berpikir bagaimana supaya orang mau bisa mendengarkan drama di mana saja gitu, dan senang gitu mendengarkannya ya. Kalau suruh datang ke wihara, duduk dengar ceramah mungkin, tapi kalau waktu itu zaman itu kita pakai CD ya, di mobil mungkin ada CD dan sebagainya ya. Alangkah baiknya waktu itu orang bisa mendengarkan dhamma itu sambil
Nyetir. mengendarakan beraktivitas atau mengendarai mobil dan sebagainya. Bisa diputar di rumah, orang juga bisa mendengarkan seperti itu. Itu motivasi pertama ibu ingin cipta lagu dan ingin direkam saat itu ya, ingin direkam. Belum terwujud. Tapi belum terwujud waktu itu. Dan baru terwujud ketika ada pembangunan Wihara Budanar ada. Kita butuh dana. Nah, jadi sebenarnya dari Dragon Sister juga sih ya. Mereka kasih ibu ide, kenapa kok lagu-lagunya, kan adik saya, jadi Cici kok enggak semua anak-anak gitu. kok nggak mau diapakan gitu loh, direkam. Nah itu kan hanya dinyanyikan, direkam, kemudian kita edarkan gitu supaya orang bisa mendengarkan. Oh ya bagus juga ya, tapi ini biayanya besar loh ya kan. Iya, benar. Nah, kemudian cari dan kita cari ya, maka mungkin ya rekamannya cari donatur, rekamannya juga ini luar biasa ya, kita sebutkan sini kalau beliau nanti ada lihat ini Abang Acil kami panggilnya ya. Beliau banyak juga bersumbangsi Berjasa sangat terhadap, banyak banget. karena kami bukan di bidang ini ya. Jadi kemudian menciptakan lagu dan mau merekam itu dia memberikan dukungan. Bagaimana caranya. Yang modana banget ya. Ya, dan terakhir karena lagu ibu yang ibu ciptakan lumayan banyak ya, seiring itu sudah terus menciptakan lagu. Jadi lagu itu kemudian dinyanyikan oleh Dragon Sister dan Bang Acil yang mengaransemen sekalian dan memakai studionya. Jadi pada kesempatan ini saya juga mau mengucapkan terima kasih lah kepada Bang Acil. Mudah-mudahan mendengarkan ya. Jadi beliau mendukung juga. Diluncurkannya album pertama dan itu bulan Waisak itu. Bulan Waisak. Kita jual ya, kita komersilkan di acara-acara Buddhis dan semua dananya kita sumbangkan untuk pembangunan wihara. Wah. Saat itu luar biasa juga, ketua adik saya tidak mengambil royalti sama sekali ya. Transportasi kita juga masing-masing ya kan. Jadi Pengorbanan banyak ya. jadi sama mereka waktu itu kan namanya juga masih apa kan, masih gimana, Masih naik daun. masih naik daun waktu itu ya kan, masih muda. Masih muda. Nah, jadi gampang terjual sih CD-nya ya waktu itu ya. Puji Buddha. Puji Buddha banget. Akhirnya album Anumodana pertama itu boleh dikatakan sukses. Luar biasa sih. Kemudian dilanjutkan dengan album Anumodana kedua, itu diluncurkan saat peresmian. Ya, Terusnya Wihara Budanar. Wihara Budanar. Wah. Oke. Mungkin dari situ anak-anak muda nih ya denger ya, dari kata ibu. Ibu aja kan nggak punya pendidikan di seni tapi bisa buat lagu. Anak-anak muda jangan kalah dong. Pasti bisa dong. tidak ada yang tidak mungkin. Iya, tidak ada yang tidak. Mungkin ada sedikit yang terlupakan sedikit, Ibu, sebelum lupa. Apa itu? Bu? Untuk album Anumodana pertama itu selain Dragon Sister juga ada diisi oleh anak-anak MP. Oh, anak-anak Budanar sekolah. ada. Wah. Anak sekolah minggu Buddhis yang pertama ya. Iya, Iya. sama. Sekarang udah besar ya. Ya wis lah. Sekarang udah besar semua. Luar biasa. Oke. Ya. Tapi sebelumnya nih, kita udah tahu nih tentang sejarah ibu. Mungkin kita mau dengar juga nih, yang bantu ibu kan Dragon Sister. Sebenarnya Dragon Sister itu awalnya gimana sih terbentuknya? Kalau ini dicerita bisa 3 hari 3 malam nih. Mungkin kita ringkas tingkat. aja gimana? Kami itu mulai merintis karir terbentuknya Dragon Sister itu di tahun 1997. Oh. Nah, jadi kami mulai nyanyi dari panggung ke panggung. Selain kami sering mendapatkan tawaran job show secara event besar, juga kami sering diundang di acara-acara keagamaan seperti di mana? Di Kepulauan Riau. Oh, Kita sering keluar kota saat itu. Jadi Medan mungkin Yes. kita nggak terlalu Hanya event-event besar Nah. seperti Cap Gome. Iya, kalau di Medan kita event-event besar seperti Cap Gome, acara-acara besar lah, ya kan, resmian. Nah, kalau di luar kota itu kita lebih sering. Jadi acara-acara keagamaan ini seperti
yang kita tahu tuh yang sering di apa bagan si api-api itu bakar tongkang, segala macam itu. Nah, juga ada Ulang acara tahun kelentengnya. ulang tahun dewa-dewa. Gitu lah. Juga sering juga kita diundang di acara Buddhis. Nah, saat itu lagu-lagu Buddhis yang karaoke susah dicari. Iya. Susah saat itu ya, tahun itu ya, susah dicari. Jadi lagian kami juga sering diiringi oleh keyboard, live band. Kan mereka nggak bisa lagu Buddhis. Mereka taunya lagu-lagu umum kan. Nah, jadi mulai dari situlah kita coba Kan. membudiskan lagu-lagu yang umum itu. Jadi Ubah. kita ubah liriknya menjadi lagu yang penuh dengan makna dhamma. Nah, jadi awal-awalnya itu kami mengubah lagu Waisaka. Dari lagu aslinya itu sebenarnya dari musik lagu Ting Xiang Ho. Ting Xiang Hua. Waduh. Nah, Jadi itu ini memang sangat instan. Makanya instan loh kan. kenapa Waisak itu bagi kami itu lagu yang di dalam album itu Waisak lah paling apa, karena ini sangat Memorable banget ya. suri banget. Soalnya kita buatnya pun instan. Pas bangun pagi tuh tiba-tiba kok dengar ada anak-anak parita gitu. Kita tanya Cici ada dengar anak-anak parita? Ada, Bang. Ternyata kami keluar dari penginapan lihat memang ada di situ. Ternyata itu masih kelenteng, tapi mungkin itu dijadikan vihara dari kelenteng itu. nuansa kelenteng lah, viharanya saya nggak tahu kan. Nah, dan di situ kami menemukan Inspirasi. foto Eyang, juga tanda tangan Eyang dari situ kan. Nah, Jadi ada anak baca parita. ya, Bante Jinadang. Nah, dan pada saat itu masuk bulan Waisak ya. Memang kita diundang situ untuk acara Waisak, tapi untuk mengisi acara malamnya. Kalau di luar kota itu malamnya kan banyak acara apa Hiburannya lah. hiburannya di malam. Memang mereka kan punya apa kayak tradisi gitu kan, mengundang-undang artis, nanti dari artis luar negeri gitu untuk Artis memang gitu lah. diundang ke Karena kan mereka di pulau-pulau. pulau. Jadi pada saat itu kami buru-buru balik ke hotel. Jadi gimana caranya nih nanti malam kalau kita nyanyi lagu yang kayak galau gitu kan nggak cocok ya kan acara Waisak. Masa acara happy harusnya jadi galau ya, Bu? Apalagi lagu-lagu yang biasa umum itu kan nggak cocok dengan acara Buddhis. Ternyata nih Buddhis banget gitu kan. Mereka bisa baca parita. Saya pikirnya Tapi mereka hanya Buddhis KTP gitu kan. Jadi mereka baru awal masuk ke Buddhis kayaknya. Anak-anak kebanyakan anak-anak yang parita. Kalau yang dewasa-dewasa, yang bapak-bapak itu kayaknya masih apalah, masih apa Buddhis. Wah, ya, bapak- Makanya ya. jadi perayaannya itu ya seperti ulang tahun kelenteng gitulah. Mereka belum mengerti Baru perayaan aja. Waisak jadi gimana. nggak terlalu Mereka- Buddhis. nggak terlalu. Jadi karena kami nggak mau nanti salah nyanyi di acara yang nggak sesuai gitu ya, acaranya Buddhis, lagunya nggak cocok. Jadi kita bawa lagu dengan secara instan. Jadi itulah itulah ulang- Waisak lah itu. mulainya adanya Waisaka, tapi dengan irama yang berbeda karena beda lagunya kan. Karena waktu itu pun yang lagi viral itu lagu Ting Xiang Hua Iya, lagi Jadi kita viral. alhamdulillah kalau lagu viral kan kita sering bawakan ya kan. Jadi kan nempel. Jadinya Nggak susah untuk potong ya. Hmm. Iya. Supaya apa? Ya, intinya sebelum menyanyikan lagu ibu, mereka udah menyanyikan lagu gubahan sendiri. Gubahan. Lagu Oh, udah ada. Jadi dari gitu. kita minta ibu buatkan lagu gitu. Wow. Jadi yang paling favorit lagu itu ya, Waisaka ya. Karena itu buatnya sebagian besar juga syairnya dari mereka dan ya, juga dari lirik. bahkan dari Bante Panyas. Liriknya Ada dari Bante Panyas. Kalau dari sempurnakan lah. Ibu Sejati, lagu favoritnya ada nih, Bu? Yang Ibu ciptakan. Puja. Puja ya. Oh, mungkin ada cerita di balik lagu itu, Bu. Apa ceritanya? Tentu saja ya berkenaan dengan upacara kita mau melakukan puja gitu kan nggak ada lagunya. Jadi Iya. ibu ciptakan lagu itu. Jadi kurang vibes-nya ya. Suasana jadi kurang ya, Iya. ada lagunya. Dulu pertama ciptakan lagu itu yang menyanyikan pertama itu sebelum direkam itu PMV Buddha Narada periode pertama itu. Wow. Nah, mereka menyanyikan termasuk si Udit apa? Udit TV Udit
Arnold orang itu ya kan rame-rame nyanyi kan. Setiap kali Waisak mereka nyanyi gitu. Jadi setelah terbentuknya Secara ini, manual lah. Secara terakhir baru ada direkam, baru tinggal pakai rekaman. oh, Dulu dinyanyikan. luar biasa sih memang cerita di balik itu. Hmm. Tapi ini ngomong-ngomong nih, mungkin dari Ii Long Yin, kita kenal dulunya itu sebagai sebagai ketua ya, ketua pertama PMV Buddha Narada ya di Cina. Waduh, luar biasa. Udah jadi seorang ketua kok jadi penyanyi lagi ya. Luar biasa sih. Tapi ada nggak nih ya dari Ii Long Yin kan sebagai ketua PMV dan juga sebagai penyanyi pertama dari album Anumodana. Kira-kira ada nggak harapan ke depannya untuk muda-mudi sekarang atau anak muda sekarang? Ya, itulah tadi saya bilang, gak ada yang tidak mungkin ya kan. Kalau ada kemauan pasti bisa terwujud. Dulunya kami ini saat membuat lagu itu kami pakai pemain keyboard ini desa. Ya jadi keyboard kondangan. Kita panggil, kami panggil ke rumah. Keyboard kondangan. Jadi kan Kondangan kita bawa kita undang ke rumah dan puji Buddha, kita bertemu dengan orang-orang yang baik semua. Jadi abangnya pun enggak baik gitu ya, enggak. Abangnya apa nggak bingung untuk pertama kali? Iya, jadi kan jadi kan gitu, kita dia nyanyi. main, Ini lagu apa? Yang penting abang mainkan aja lah musiknya, Ikutin aja ya. ikuti aja. Jadi dia tangkap lagunya, dia buat musiknya, aransemen secara instan lah saat itu. Nah, jadi dibuatlah musiknya itu dengan awalnya dengan nuansa dangdut ya kan. Kok nggak cocok ya dangdut ya. Nggak cocok. Jadi abangnya pun sabar loh. Kita rewel kali. Ini nggak mau bang yang kayak gini, nggak mau ya kan. Kurang. Jadi ada tukar beberapa pemain keyboard juga. Kadang ada dibawa kawannya gitu kan. Jadi lagu pertama yang kita ada musiknya itu lagu Rumah perlindungan. Rumah Pelindungan Sejati. Nah, Rumah Pelindungan Sejati ini dinyanyikan pada saat dilantik pertamanya PUB pertama. Dan pertama. PMV pertama. Nah, saat itu luar biasa. Bahkan para dewa pun ikut. Ya, ini lebih agak-agak gimana ya kan mistik ya. Enggak, soal kenapa? Begitu anaknya nyanyi, hujan, angin kencang. Nah, Jadi kata Eyang, Anda tapi nyata ya nih. kata Eyang diberkati oleh dewa. Nyata ada cerita-cerita lucu juga itu. Kalau dari Ibu Sejati ada nggak Bu harapannya buat anak-anak sekarang nih Bu? Ada muda-mudi kita lagi Bu. Terus ya harapannya tentu apalagi untuk terutama istimewa untuk PMV Buddha Narada ya, mau mengembangkan diri gitu ya. Ada bakat-bakat yang tersimpan untuk diabdikan ke Buddha Dhamma gitu. Contohnya menyanyi ya, bisa menyanyikan lagu Buddhis, bisa mungkin kalau memiliki hobi mencipta lagu gitu kan, membuat lagu Buddhis gitu. Coba. Kita juga coba-coba dulu. Kami sebenarnya modal lebih modal nekat. anak sekarang penakut sekarang. kita modalnya 3 kat. Kalau ibu motonya ya, nekat, tekad, Bakat. baru bakat. Bakat belakang. Bakatnya terlambat. nekat dan bakat. Orang baru ada bakat baru jalan. Ini enggak dulu, nekat dulu. Tekad dulu baru ada bakat. Bakat justru belakangan ya. Luar biasa. Anak sekarang ada bakat tapi nekatnya kurang sih. Nekat ya. Jadi pesan saya untuk adik-adik yang punya pendidikan musik di sekolah kan ada ekstrakurikuler ya kan. Nah, ekstrakurikuler dikembangkan. Ayo nggak apa-apa. berguna. Nah, yang suka nyanyi, ayo nyanyi di vihara. Nanti kalau ada acara-acara Buddhis, isi acara. Nah, kemarin saya baru jadi juri di vihara Vihara Dhamma Aura. Nah, itu mantap anak-anaknya, kecil-kecil dan nyanyi. Mantap.
suaranya bagus, cumanya mungkin mereka nervous kan. Makanya kita harus diulang-ulang terus. Pertamanya Cici jadi penyanyi ya. Jadi penyanyi, Cici nggak pandai joget, yang joget mic-nya. Iya. Disuruh dia nggak mau deh. Nah itu, Ya, benar, itu benar. pengalaman saya. Anak-anak sekarang pun rata-rata kayak gitu lah. Ya nekat aja nggak apa-apa. Lama-lama dia Dilatih. Kebiasa ya, ya. Harus dilatih. dijenakkan. Ini kita bahas tentang manajemennya nih, Bu. Sekarang kan kita lihat kalau misalnya kita mau ciptakan lagu, kalau manajemen yang nggak bagus, itu biasanya nggak jalan deh, Bu. Biasanya bakal Iya. bubar tuh biasanya. Nah, sebenarnya gimana sih awalnya, Bu, bisa manajemen ini? Cara manajemen, cara penjualannya, cara promosiinnya, boleh nggak dijelaskan? Jadi waktu itu kita ada membentuk tim ya, yang kita sebut juga tim Anumodana. Jadi Namanya nama juga sama dengan albumnya, tim Anumodana, yang saat itu ketuanya Bapak Caidir Darmawan, kemudian bendaharanya Ibu Lince, ya, sekretarisnya Romo Sehi, dan ketua pemasarannya Ibu Sadayani. Saya masih berputar orang itu. Jadi orang-orang inilah yang manage ya, berjasa atas penjualan dan penyebaran CD ini. Jadi sasaran kita tentu acara-acara Buddhis gitu ya. Setiap ada acara Buddhis seperti perayaan hari besar atau ada talk show, Dhamma talk gitu ya. Kita itu minta izin pada panitia atau kalau vihara biasa pada bantenya untuk membuka stand. Oh. Nah, jadi kita membuka stand untuk menjual CD. Karena tujuan kita adalah mengumpulkan dana untuk pembangunan wihara. Bante setuju dan Bante juga dukung, bantu promosi gitu loh ya. Ini beli gitu ya. Jadi nah itu kembali tadi album kami kenapa diberi nama Anumodana ya, bertanya ya. Kenapa nih, Bu? Jadi ya itu tadi tujuan kita adalah mengumpulkan dana, mengajak orang berdana. Setelah orang berdana kita turut berbahagia atas perbuatannya yang dalam agama Buddha kita kenal dengan Anumodana gitu ya. Saya dengar berkali-kali tapi baru kali ini sih tahu artinya itu kenapa itu kali ini. Jadi Oke. Jadi kalau misalnya nih, Bu, cerita tentang ini orang udah perilisan lagu. Itu kemarin berapa ya, Bu ya, penjualannya? Per CD berapa nih? Penjualannya. Itu dulu ya kita itu kasih harga 30.000 berdana mendapatkan 1 buah CD. Jadi sebenarnya kita bukan menjual. Oh, Jadi, berapa jual? Kamu berdana. mengajak orang berdana. paling sedikit 30.000 gitu. Berdana dapat CD. Udah buat bayi dapat CD. Iya, gitu. dapat hadiah dari kami. Ya, begitulah. Jadi pada saat itu sangat luar biasa ya. Penjualannya sangat luar biasa. Tidak kami sangka gitu. Sampai kita beberapa kali ya Bu ya kita cetak ulang. Kok bisa, Bu? Nah, Jadi- sampai nggak sempat dicetak lagi apa covernya. Dulu Jadi- kan gak ada Instagram, gak bisa promosi. Cuma Ya. Jadi biasa. jadi promosinya kita Ini sangat luar tim, biasa. tim Anumodana ini sangat luar biasa. Bahkan ada ibu-ibu yang Ibu Sadayani ya. Terima kasih sama Ibu Sadayani. Anumodana. Beliau ke pasar Bawa tradisional, bawa CD. Ini lagu Buddhis banget loh. Dia belanja Dia belanja sekalian bawa CD. dan perdana Don Tudor ya. Tembak satu-satu. Iya. Karena itulah tadi kan tidak secanggih saat Iya. Gak secanggih sekarang. Kalau sekarang bisa kita langsung promosi. Nah, Instagram. Dan kami kalau ada keluar kota, ada show, kami tetap bawa CD-nya dan kami juga promosi di panggung. Langsung di panggung. Dan kami juga dapat dukungan dari teman-teman artis, dari artis Malaysia, Xiao He, Alice Ong. Banyak-banyak artis yang terkenal, Andi Chen, mereka mau bantu promosikan. Jadi di sana kami promosi. Jadi luas jadinya. Ada terkena-kenangan. tapi Saja. selain selebriti ada juga tokoh agama Buddha. Hmm. Bante Nah, Bante Panyasami dulu kalau sedang keluar kota dia bawa PMV. Oh iya. Muda-mudi ikut dengan Bante, salah satunya Bawa Ko CD. Vincent. Bawa CD dijual keluar kota, diedarkan ke luar kota. Jadi dulu
Kopi Season yang ikut. Luar biasa lah. Jadi- Bawa satu PMV ya gitu. Mendukung lah. Anu Modana kita ini, album Buddhis kita ini bukan di Indonesia aja, bahkan di luar negeri juga ada. Wow. Nah, jadi sebab itu Dibawa pergi sama ya. sama artis-artis, teman-teman artis dari Malaysia, mereka bantu, sangat luar biasa. Saya di sini juga. Sangat berterima Tosye. kasih. Yes. Luar biasa memang dari perjuangannya memang berasa memorable banget ya pasti ya. Jadi PMV jangan kalah. Ada rencana nih album Sekarang ada lebih 3. ya. Oh, kita ada sih. Kita sih ada. Kita tunggu dananya. Nyanyi Dragon Sister juga. Siap. Kalau nggak bisa tambah PMV biar Iya, ada seperti dulu kita kan kerjasama dengan regenerasi. Regenerasi ya Allah. sudah waktunya cari generasi baru loh. Kita nih Iya, sudah kita tua udah loh. pensiun loh. Aduh, masih gila. Kita pensiun. Sebenarnya nanti kalau album Anu Modana 3 ya, kalau sebenarnya ada lagu-lagu ibu yang belum diaranse. Nah, Banyak loh. banyak. Ibu ini gudang lagu. Gudang lagu. Jadi ibu ini sebenarnya Ini sedikit cerita. Ibu waktu muda sebelum apa kan dia kalau kerja ngayun anak dia nggak nyanyi lagu pasar, lagu sendiri. Wah, beda. Sambil cipta lagu ya, sambil bercanda aja. tapi kan yang herannya saya, ibu ini kan gak ada basic ya. Gak ada basic di musisi ya. Dia nggak ada belajar musik, ya nggak ada belajar vokal. Tapi anehnya dia ini sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Satu hari beliau ini bisa cipta 2 lagu loh dengan jenis lagu yang berbeda. Lirik berbeda, Iramanya berbeda. Hmm. Jadi saya nih bingung nih bakatnya dari mana? Mungkin dari kehidupan lampau ya. Dari alam dewa. Sisa-sisa dari alam dewa. jenis sih. Mungkin sudah belajar di masa lampau sekolahnya. Bawa lagi ke ini Bawa paling kehidupan ini. Ada simpan di bawah sadar ya. Ya, di alam. Nempel diikut. Nah, mungkin nyampe itu aja sih, nggak terasa kita udah sampai sesi akhir. Dan mungkin semoga obrolan tadi bisa bermanfaat ya untuk anak-anak sekarang, muda-mudi sekarang. Cayo, semangat. Jayo, ingat tadi yang 3 tuh, 3 nekat, terus Tekad. tekad, terus bakat. bakat. Iya. Nah, Bakat dengan terakhir. 3 hal ini ya, teman-teman pasti bisa berkembang. Sahabat Dhamma semua pasti bisa berkembang. Nah, semoga teman-teman bisa terinspirasi. Dan misalnya teman-teman mau minta, oh kok kedepannya bahas ini dong, kedepannya bahas podcastnya ini dong, boleh nanti di komen-komen ya, di DM. Nah, jangan lupa juga follow Instagram dan YouTube kita, Viara Buddha Narada, PMV Viara Buddha Narada. Sekalian ya guys. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Saya Justin Owen, pamit dulu. Semoga kita semua bisa lebih jaya lagi ya. Terus berkarya di dalam Dhamma. Sadu. Namo saya Adi Budaya, Namo Budaya. Oh, budaya. Lihat mentari bersinar di pagi yang indah, bawa kabar ke dunia, bulan Waisak telah tiba. Dengan sinarnya yang terang, dengan sinarnya yang indah, kabarkan pada burung, bulan Waisak telah tiba. Sang burung pun bernyanyi, mengabarkan pada kumbang. Sang kumbang menari-nari, kabarkan pada bunga. Dan bunga pun berkembang, mereka dengan indahnya, menebarkan wanginya, mengharumkan dunia. Oh Waisaka, bulan yang teramat suci nan mulia, di mana terjadinya 3 peristiwa: kelahiran, pencapaian penerangan sempurna, dan parinibbana sang Bhagawan.